Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Nivanda Putri Aridana, NIM 17, saya sendiri, Rindi Kartika Sari, NIM 26, Nabila Melina Nagani, NIM 27, dan Nika Noviasari, NIM 42, akan mempresentasikan tentang menganalisis pasar bisnis dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Untuk penjelasannya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Noviasari, NIM 42. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakter pasar bisnis. Karakter pasar bisnis antara lain: yang pertama, jumlah konsumen lebih sedikit dibandingkan pasar konsumen. Yang kedua, adanya hubungan yang lebih dekat antara supplier dan pelanggan. Yang ketiga, pembelian bersifat profesional. Yang keempat, banyak yang terlibat dalam proses pembelian. Yang kelima, diperlukannya sales call yang lebih sering. Yang keenam, permintaannya merupakan turunan dari permintaan pasar konsumen. Yang ketujuh, permintaan bersifat inelastis. Yang kedelapan, volume permintaan fluktuatif. Yang kesembilan, pembeli terkonsentrasi secara geografis. Yang kesepuluh, pasar bisnis biasanya melakukan pembelian langsung pada sumbernya. Situasi pembelian. Dalam pasar bisnis terdapat 3 tipe situasi pembelian, yaitu yang pertama, strike rebuy atau pengulangan pembelian. Pembelian diulang-ulang secara rutin dari satu daftar supplier yang sudah menjadi langganan, biasanya melalui kontak pemesanan kembali secara otomatis. Yang kedua, modified rebuy atau pembelian ulang dimodifikasi. Modifikasi dapat dilakukan terhadap spesifikasi barang, harga, waktu, dan lain-lain. Yang ketiga, new tax atau pembelian baru. Pembelian dilakukan pada produk baru pertama kali, misalnya membeli gedung baru, sistem pengamanan. Pembelian seperti ini memakan waktu keputusan yang lebih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devanda Putri Ardana, NIM 17. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang yang pertama, pembelian atau penjualan berdasarkan sistem. Pasar bisnis lebih menyukai pembelian sesuai total solution atau membeli sekelompok produk yang kebutuhannya saling berkaitan satu sama lain, tetapi hanya dari satu penjual. Contohnya nih, pemerintah melalui Departemen Pertahanan membeli persenjataan utama dan sistem komunikasi untuk keperluan angkatan bersenjata hanya ke satu kontraktor primer. Meskipun peralatan yang dibeli adalah hasil produksi yang beredar di berbagai negara, kontrak pembelian utama biasanya disebarkan atau ditawarkan pada kontraktor lapis kedua, sedangkan kontraktor utama menyediakan turnkey solution untuk seluruh pesanan dan menyediakan selling system. Selanjutnya ada pihak yang terlibat. Proses pembelian dalam pasar bisnis biasanya melibatkan banyak pihak, antara lain yang pertama, pusat pembelian atau selling system. Anggota organisasi di pusat pembelian ini memainkan 7 macam peranan di dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama, pengambilan inisiatif, yaitu yang meminta dilakukan pembelian, biasanya personel produksi. Yang kedua, pemakai atau pengguna, yaitu yang menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, pembeli pengaruh atau influencer, yaitu mereka yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan pembelian. Yang keempat, pengambilan keputusan atau decider, yaitu yang menentukan persyaratan tentang produk yang dibeli atau supplier yang diinginkan. Yang kelima, pemberi keputusan, yaitu yang memberikan otoritas terhadap keputusan pembelian yang diusulkan. Yang keenam, ada pembeli, yaitu mereka yang memiliki kewenangan formal untuk memilih supplier dan mengatur persyaratan pembelian. Yang ketujuh, penjaga pintu gerbang atau gatekeeper, yaitu yang memiliki kuasa mencegah penjual atau informasi penjualan sampai ke anggota pusat pembelian. Nah, selanjutnya yang kedua ada pengaruh pusat pembelian. Setiap anggota pusat pembelian ini dalam prakteknya memberikan prioritas dan menggunakan tolak ukur keputusan yang berbeda dalam suatu pembelian bisnis. Yang ketiga, ada targeting terhadap pusat pembelian. Untuk dapat mengarahkan upaya pemasaran pembelian bisnis secara tepat, pemasaran harus menentukan dan menjawab beberapa pertanyaan. Antara lain, yang pertama, ada siapa partisipan utama sebenarnya yang membuat keputusan? Pertanyaan kedua, keputusan apa yang mereka pengaruhi? Pertanyaan ketiga, ada seberapa jauh pengaruh mereka terhadap keputusan itu? Dan pertanyaan keempat, ada tolak ukur penilaian apa yang mereka gunakan?
Nah, biasanya pelanggan pasar bisnis mempunyai 4 macam orientasi yang berbeda. Yang pertama, pelanggan yang berorientasi harga. Nah, di sini pelanggan itu beranggapan bahwa harga merupakan satu-satunya yang harus diperhatikan. Yang kedua, pelanggan yang berorientasi pada penyelesaian masalah, yaitu pelanggan akan merespon terhadap biaya total yang lebih rendah atau supply yang lebih dihandalkan. Yang ketiga, pelanggan berstandar emas atau gold, yaitu pelanggan menginginkan kualitas produk unggul, jasa penunjang yang lengkap, dan penyerahan barang dalam waktu yang tepat. Yang keempat, pelanggan yang berbasis nilai strategis, yaitu pelanggan menginginkan hubungan pembeli dan supplier ini yang kurang permanen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya Rindi Kartikasari, NIM 26 akan menjelaskan poin 4.5 mengenai pembelian atau pengadaan organisasi. Yang pertama, orientasi pembelian. Orientasi pembelian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, orientasi dalam membeli. Orientasi ini menilai fokus pembelian bersifat jangka pendek, berupa harga terendah untuk barang yang dibeli dengan kualitas tertentu dan ketersediaan barang. Yang kedua, orientasi perolehan. Orientasi perolehan ini mencari peningkatan kualitas dengan menekan biaya dan mengembangkan hubungan kolaboratif dengan supplier utama, serta mencari penghematan melalui manajemen akuisisi yang lebih baik. Dan yang terakhir atau yang ketiga, orientasi manajemen rantai pasokan. Peran pembeli diperluas menjadi strategis, memperoleh nilai tambah dengan mengembangkan sistem manajemen rantai pasokan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kriteria keputusan, di mana kriteria keputusan ini dibagi menjadi 3, yaitu pasar penjual, pasar produsen, dan pasar pemerintah. Yang pertama, maksud pembelian. Pada pasar penjual, produk dibeli untuk dijual kembali. Pada pasar produsen, produk dibeli untuk diolah menjadi produk lain atau disewakan. Pada pasar pemerintah, produk dibeli untuk dikonsumsi berbagai lembaga pemerintah. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai. Pada pasar penjual, untuk mencari keuntungan. Pada pasar produsen, meningkatkan keuntungan dan menekan biaya. Pada pasar pemerintah, meningkatkan manfaat berbentuk jasa publik. Untuk yang ketiga, rasionalitas. Pada pasar penjual selalu rasional, pada pasar produsen selalu rasional, dan pada pasar pemerintah seharusnya juga bersifat rasional. Yang keempat, kriteria keputusan. Pada pasar penjual, benefit cost ratio. Pada pasar produsen, quality cost ratio. Dan pada pasar pemerintah, analisis manfaat dan biaya. Dan yang terakhir, yang kelima, pertimbangan lain. Pada pasar penjual, marketability, margin keuntungan, dan syarat pembayaran. Pada pasar produsen, pengaruh terhadap biaya atau kualitas produk, informitas mutu, kontinuitas supply. Dan pada pasar pemerintah, komisi penjualan, bonafiditas supplier, dan ketepatan penyerahan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe dari proses pembelian menurut Peter Kraljic yang dibagi menjadi 4 macam proses pembelian produk. Yang pertama adalah produk strategik, di mana nilai produk tinggi tetapi resikonya juga tinggi. Misalnya, pembelian mesin produk baru. Yang kedua adalah leverage, nilai produk tinggi dan resikonya rendah, misalnya membeli ban luar. Yang ketiga adalah produk bottleneck, nilai produk rendah tetapi resikonya tinggi, misalnya pembelian suku cadang mobil. Dan yang terakhir adalah pembelian produk rutin, yang nilai produknya rendah dan resikonya juga rendah, misalnya perusahaan taksi membeli bensin, solar, dan oli mesin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Melina Nagani, NIM 1903-1010-27. Di sini saya akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu 4.7, hubungan pelanggan pasar bisnis.
pasar bisnis membutuhkan hubungan penjual dan pembeli yang lebih erat karena umumnya hubungan keduanya merupakan kontrak berjangka dengan waktu minimal 1 tahun. Sehingga dibutuhkan pengelolaan hubungan yang efektif untuk mempertahankan pelanggan pasar. Manfaat melakukan koordinasi vertikal yang baik antara mitra pembeli dan penjual diarahkan untuk terciptanya hubungan yang bersifat kolaboratif dan lebih bernilai. Yang selanjutnya adalah manfaat yang diperoleh dari hubungan jangka panjang yang baik antara lain. Yang pertama, terjadinya peningkatan bisnis yang lebih signifikan di antara keduanya. Yang kedua, menghasilkan keuntungan yang lebih banyak bagi keduanya. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya sabotase dari salah satu pihak. Yang keempat, mencegah salah satu pihak mengendalikan pihak lain. Dan yang kelima, keduanya akan memetik manfaat terjadinya economic of scale. Dan yang berikutnya adalah klasifikasi hubungan pembeli dan supplier dapat berupa yang pertama, hanya jual beli semata, tidak ada ikatan yang jelas. Dan yang kedua, transaksi kontraktual, hubungan bersifat jangka panjang. Yang ketiga adalah hubungan pelanggan supplier tidak hanya berdasarkan kontrak formal, tapi mulai dikembangkan kepercayaan satu sama lainnya. Dan yang keempat, sistem kerjasama dalam aspek yang lebih luas menyangkut kepentingan masing-masing. Yang kelima, hubungan kolaboratif sudah lebih saling membantu bukan hanya dalam hal-hal yang bersifat transaksional. Yang keenam, hubungan adaptasi mutual di mana masing-masing pihak mendalami kepentingan pihak lain dan berusaha melakukan penyesuaian. Dan yang selanjutnya yaitu poin 4.8, pasar institusi atau pemerintah. Pasar institusional berupa sekolah, rumah sakit, balai perawatan, penjara, dan institusi lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawab mereka. Organisasi seperti ini memiliki ciri anggaran yang lebih rendah dan jumlah pelanggan yang khusus. Rumah sakit harus membuat keputusan jumlah dan kualitas makanan yang harus mereka sediakan untuk pasien. Tujuan pembelian mereka bukan mencari keuntungan, karena makanan yang mereka sediakan merupakan bagian paket pelayanan keseluruhan, tetapi juga bukan meminimalkan biaya, karena makanan yang berkualitas rendah memunculkan komplain pasien yang akan menurunkan reputasi rumah sakit. Pada banyak negara, organisasi milik pemerintah menjadi pembeli utama dari barang atau jasa. Organisasi pemerintahan umumnya mempersyaratkan rekanan untuk mengajukan tawaran. Biasanya kontrak pembelian akan diberikan pada penawar dengan harga paling rendah. Dalam melakukan pembelian, pemerintah biasanya juga melakukan negosiasi harga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.